Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ghfirli wa yassir Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat, sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengisi bulan Ramadan, yaitu membajak Ramadan, memberikan jalan kebajikan di bulan Ramadan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang taat pada ajaran Rasulullah. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Yang terhormat Bapak Kadis, yang dihormati Ibu Sekdis, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, dan juga semua teman-teman yang dirahmati Allah. Sampurasun. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sekarang hari puasa ke-8. Sebentar lagi lebaran ya, nggak terasa 20 hari lagi. Cuma saya terasa cepat gitu. Waktu begitu cepat berlalu. Saya dulu tahun 96 waktu SD, saya masih bocah ingusan, masih suka merolang layangan barangkali. 30 tahun kemudian, sekarang 2026, alhamdulillah tuh bisa ngasih tausiah di hadapan Bapak Ibu sekalian, kan? Makanya banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Alhamdulillah saya juga kan menjadi PNS, punya anak, punya istri, jadi banyak hal nikmat yang dari Allah yang patut kita syukuri. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat kamu manakah, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Terus Allah juga berfirman di dalam sebuah ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepadamu, dan barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah teramatlah pedih. Jadi sebagai hamba Allah kita harus bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Komentar sedikit ya terkait membaca kegiatan kali ini. Alhamdulillah saya ikut senang juga sebenarnya, dalam hati ikut bahagia dengan adanya terselenggara kegiatan ini, karena kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan 2 tahun yang kemarin kalau nggak salah. Yang tahun kemarinnya itu kita vakum sebenarnya, nggak ada kegiatan yang seremoni yang kayak ini gitu. Dan 2 tahun kemarin alhamdulillah saya juga tampil waktu pas sampai pagi, dan kalau yang ada yang masih ingat gitu kan di depan. Jadi sebenarnya kegiatan ini kalau menurut saya itu latihan uji mental, itu latihan public speaking, belajar berkomunikasi di hadapan umum. Tapi pada intinya sebenarnya kita itu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu syiar Islam, melaksanakan dakwah Islam. Jadi sebenarnya kita itu begitu. Nah ini kan saya pakai helm ya. Ini sebenarnya ada makna filosofisnya nih. Jadi apapun hobi kita, apapun profesi kita mau gowes, tukang sepeda, tukang lari, bahkan ada yang profesinya PNS, petani, ataupun jadi presiden sekalipun, selama hatinya masih ada rasa iman, selama jiwa raganya mengakui bahwa ia seorang muslim, maka ia berkewajiban untuk mensiarkan kebaikan agama Islam. Sesuai yang kemarin disampaikan oleh Pak Ustadz Rio dalam sebuah hadis, balighu anni walau ayat, sampaikanlah ilmu walaupun 1 ayat. Dan juga Allah juga bersumpah di dalam Quran surah Al-Asr,
Wa'as, demi waktu atau demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi kita semua ini rugi ya sebenarnya gitu. Illa kata Allah, kecuali kata Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan nasihat dan saling menasihati dalam mentaati ketaatan, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam hal menetapi kesabaran. Jadi kita sebagai muslim harus sadar akan kewajiban kita untuk mensiarkan kebaikan-kebaikan agama Islam. Bagaimana caranya? Yang terbaik untuk mensiarkan agama Islam adalah kita bisa menampilkan akhlakul karimah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu barangkali komentar ya tentang membaca Ramadan. Terkait judul hikmah sholat tepat waktu, flashback kemarin barangkali di pertengahan tahun 2025 kita mengetahui ya, ada surat edaran Wali Kota Banjar terkait himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjar, terutama termasuk di dalamnya juga ASN, PNS dan P3K, untuk melaksanakan dan memperhatikan kewajiban menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu. Dan di dalam edaran tersebut juga ditekankan bahwasanya OPD, masing-masing OPD harus memperhatikan terkait briefing, rapat ataupun tugas kedinasan, jangan sampai mengganggu akan pelaksanaan sholat 5 waktu secara tepat waktu. Nah ini barangkali kalau menurut saya himbauan ini barangkali sesuai dengan apa yang dibisikan oleh Kota Banjar, visi misi Kota Banjar tahun 2005 sampai 2029, yaitu Banjar Masagi, maju, adil, sejahtera, agamis, dan inovatif. Nah unsur agamisnya ini sejalan dengan SE tadi gitu, dan rangka upaya untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual di masyarakat Kota Banjar, dan mudah-mudahan apabila masyarakat Kota Banjar semuanya bertakwa, insya Allah Kota Banjar yang kita cinta ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hikmah sholat tepat waktu, pada intinya saya hanya ingin mendongeng saja sebenarnya. Tapi insya Allah ini dongeng bukan sembarang dongeng. Ini adalah sebuah true story gitu ya, kisah nyata. Saya flashback dulu waktu SD, itu tiap habis setelah subuh jam 5 sampai jam 6 itu sering perang sarung. Kalau bahasa Sundanya itu gegel hea gitu. Kalau sekarang mungkin kaum berbahan gitu kan ya, sambil mendengarkan radio, dengerin tausiah. Dulu itu saya suka dengerin tausiahnya almarhum Ustaz Zainul Mjed. Beliau terkenal dengan bahasanya yang tegas, terus intelek juga, tapi yang diulikannya itu adalah bahasa beliau itu yang mudah dipahami gitu kan. Termasuk saya juga dulu waktu SD itu suka gitu kalau dengerin Ustaz Zainul Mjed berceramah. Yang kedua juga ada Ustaz Jujun Junaidi. Nah, kan terkenal dengan humornya ya, suka nyanyi juga, biasanya suka nyanyi lagu Roma Irama gitu. Nah ini kebiasaan saya dengar tausiah ini berlanjut terus, alhamdulillah sampai saya kuliah di UGM, Universitas Galuh Manis saya. UGM cabang Ciamis yang meninggal, alhamdulillah. Nah waktu kuliah di UGM itu, di Unigal itu, alhamdulillah waktu itu saya jalan-jalan ke APEC, ke Gramedia, saya membeli sebuah buku, di dalamnya terkandung materi-materi Ustadz kondang di tanah air. Nantinya ada Ustadz Agi, Ustadz Zainul Mjed, Ustadz Farhan Al-Habsyi, Ustadz Yusuf Mansur juga. Nah di sebuah buku itu ada sebuah CD compact disc, saya coba kopikan di sebuah laptop, dan saya setel tuh biasa ya, habis subuh jam 5 sampai jam 6 sebelum mandi saya setel dengerin tausiahnya itu. Dan kebetulan waktu itu
tausiahnya dari Ustaz Yusman atau Yusuf Mansur. Kalau dulu itu terkenal kalau Ustaz Yusuf Mansur itu kan kajiannya tentang the miracle of sedekah ya, keajaiban hikmah di balik amalan sedekah. Nah kebetulan waktu itu tumben nih kata hati saya, kok kajiannya tentang sholat ya, makanya saya mendengarkannya itu lebih antusias gitu. Saya khusyuk mendengarkannya, ini apa sih isinya itu ceramahnya ini, dan saya coba dengarkan. Jadi Al-Kisah diceritakan pada tahun 96 di kota Bekasi. Ada seorang muslim yang bernama si Malik. Si Malik ini rupanya adalah seorang muslim, seorang karyawan yang sukses, bekerja di perusahaan besar, punya anak istri juga, anaknya tumbuh secara sehat, istrinya juga cantik rupawan, begelnya harta juga. Tapi ternyata disinilah ujian Allah itu tertimpa kepada si Malik ini. Kalau di Islam ada namanya istidraj ya. Jadi semua kenikmatan kalau diberikan pada seorang hamba, tetapi yang menerima kenikmatan tersebut, hamba tersebut tidak pandai bersyukur, banyak maksiat, lupa beribadah. Jadi intinya lalai lah terhadap dia sebagai hamba Allah gitu. 2 tahun berjalan sampai tahun 98 ada sebuah kejadian yang cukup khawatir kepada kita. Waktu itu ada kejadian krisis moneter di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang kolaps ataupun bangkrut, juli hutang, dan apesnya si Malik ini ternyata dapat surat PHK atau surat pemutusan hubungan kerja. Karena dia dapat PHK, pulang ke rumah dengan tubuh yang lunglai, lesu gitu, ceritakan pada istrinya, dan 3 tahun setelah PHK kehidupan rumah tangganya juga ikut labil, ikut goyah. Istrinya dan anaknya tidak mau ikut lagi bersama si Malik, pulang ke rumah orang tuanya. Dan pada satu sore si Malik ini duduk menenung, melamun, menyesali akan kehidupannya selama ini. Dan hasilnya waktu melamun itu dia kena bisikan setan, terayu godaan setan juga. Dan maaf, dia berniat untuk bunuh diri. Na'udzubillah dari cara bunuh diri, kayak gitulah. Tapi alhamdulillah waktu dia ingin bunuh diri, waktu dia mau menggantungkan lehernya, nanti maaf ya, jangan ini bisa presentasikan. Dia ada gambaran aja gitu, jangan sampai dicoba-coba karena bunuh diri ini dosa-dosa yang tidak terampuni. Waktu dia mengaitkan tambang di lehernya, alhamdulillah tuh dari kejauhan kedengaran sayup-sayup suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kebetulan si Malik ini di hatinya itu masih ada secuil keimanan, nanti ada rasa takut juga ternyata kepada Allah. Dia bergumam dalam hatinya, sebelum saya bunuh diri, kan, saya sudah lama nih gak sholat, saya sudah lama gak pergi ke masjid. Sebelum saya bunuh diri, saya mau pergi ke masjid, kata si Malik gitu. Jadi ada rasa iman gitu dalam hatinya. Dia lalu berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, lalu pergi ke masjid. Nah disinilah nanti letak ajaiban sebuah hadis Rasul, bahwasanya kalau seorang muslim atau khususnya yang laki-laki ya, kalau misalkan seorang muslim itu bergegas pergi ke masjid dengan terlebih dahulu melakukan wudu yang sebaik-baiknya di rumah, maka perjalanan ke masjidnya itu dicatat oleh seorang malaikat. Langkah yang pertama itu akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu, dan langkah yang kedua akan diangkat derajatnya nanti kelak di surga ya Allah. Nah ini nanti keajaibannya akan terjadi. Dia pergi ke masjid, khusyuk, sholat berjamaah sampai sholat berjamaah isya, dan dia intinya itikaf ya di masjid itu sampai semalam suntuk, sampai subuh diisi di masjidnya dengan sholat sunat taubat, menangis menyesali dosanya selama ini gitu. Jadi intinya dia minta ampun sampai ada subuh, sampai waktu syuruk dia sholat duha juga di masjid tersebut, dan akhirnya dia pulang. Tapi kali ini dia pulang dengan hati yang damai, hati yang khusyuk, hati yang ridho, menerima takdirnya. Dia pulang ke rumah, dia duduk-duduk termenung,
diam di atas rumah, karena pada saat itu pagi-paginya itu kebetulan jadwal pegawai bank akan menyita rumahnya, dan dia waktu dia termenung, oh maaf habis ya. Oke, jadi pada intinya di Simalik waktu dia termenung di rumah itu bukannya pegawai bank yang datang ke rumah, ternyata ada seorang sahabatnya, sahabat namanya yang sekarang udah jadi orang sukses, sudah punya perusahaan, sudah punya ini, dan setelah berkeputusan dengan sahabatnya ini menerima bantuan pada Simalik, dan alhamdulillah Simalik ini akhirnya bisa melunasi hutang-hutangnya dan join kerjasama dengan Simalik ini. Nah, dari kisah perjalanan Simalik ini mungkin bisa ditarik dua kesimpulan ya. Yang tadi satu, yang saya disebutkan di mukadimah bahwasanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, yaitu tadi yang Simalik ingin bunuh diri, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang kedua yang bisa ditarik hikmahnya adalah sholat itu bisa memberikan jalan solusi yang terbaik dan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau kita yang mungkin dengar di Quran surat At-Talaq ya, atau yang dikenal dengan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haula yahtasib. Nah, itu barangkali ada yang hafal ya tentang ayat 1000 dinar. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya boleh bertanya ya? Nanti bilangnya jangan cakap terus soleh aja saya. Dia jadi doa. Oke. Soleh dan solehah. Pergi ke Malang naik kereta Gajayana. Perginya bareng-bareng bersama rekan kerja. Demikian materi tausiah dari saya. Semoga bisa mengambil hikmah dan diamalkan oleh kita semua.